Banyak sekali pertanyaan yang begini Bapak Ibu. Mas, saya praktek sadar nafas tapi kok badannya pelindang-pelinding terus. Ayo hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati di saat badan Bapak Ibu pelindang-pelinding saat sadar nafas, maka perlu dipahami. Jangan-jangan ada. Banyak sekali pertanyaan yang begini Bapak Ibu. Mas, saya praktek sadar nafas tapi kok badannya pelindang-pelinding terus. Ayo hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati di saat badan Bapak Ibu pelindang-pelinding saat sadar nafas, maka perlu dipahami. Jangan-jangan ada hantu. Enggak gitu, enggak. Kenapa orang praktek sadar nafas badan bisa pelindang-pelinding? Apakah itu ada hantunya? Terus juga katanya seolah-olah ada yang mengawasi dan sebagainya. Sebenarnya ya semua itu terjadi pada dalam diri kita sendiri. Kenapa saat kita praktek sadar nafas seolah-olah ada yang mengawasi kita, ada sesuatu yang sedang mengawasi kita? Itu sebenarnya insting bawaan dalam diri kita. Jadi insting kita sifatnya insting atau tugasnya insting kan untuk gerak refleks, mewaspadai dan sebagainya. Padahal itu akhirnya ada di dalam otak kita sendiri. Nah, terus kenapa pelindang-pelinding? Padahal masalah pelindang-pelinding itu enggak hanya pada saat proses sadar nafas saja atau olah nafas saja. Lah, contoh sederhana dan banyak terjadi, kita naik motor di tempat yang sepi, tiba-tiba merinding. Kita sendiri dalam kegelapan merinding dan sebagainya. Tapi kalau merinding ini yang naik motor sepi di tempat gelap dan sebagainya kok merinding itu karena insting kita sendiri. Tapi yang dibahas di sini kan waktu sadar nafas dan olah nafas. Kenapa badan kita itu merinding di saat kita praktek sadar nafas dan olah nafas? Bagus Bapak Ibu, itu malah bagus karena itu kelistrikan kita yang saling terhubung gitu loh. Makanya kan ada ayat atau hadis, jika disebut asmanya bergetarlah hatinya. Jadi pelindang-pelinding itu sebenarnya adalah getaran energi dalam diri kita ini, getaran rasa, getaran keterkoneksian. Jadi umpamanya kabel nih, saya umpamakan kabel selama ini pedot gitu, jadi nggak pada nyambung nih. Pada yang satu sini ada spasi, ada spasi lah. Di saat praktek sadar nafas, olah nafas, dalam perenungan, mengheningkan cipta dan sebagainya, kok seluruh badan merinding, nyebar, jadi merinding terus nyebar blur. Itu tanda keterkoneksian kelistrikan dalam diri kita. Tapi pelindang-pelindingnya ini tentunya ada ciri-cirinya. Ciri-ciri pelindang-pelinding keterkoneksian dengan yang sejati atau getaran hati, getaran rasa yang terkoneksi dengan yang sejati, itu rasanya tenang. Jadi kita umpama gini, kita tarik nafas, meresapi, menghayati, merinding lah, berarti di sini ada keterkoneksian. Kita sadar nafas, memperhatikan nafas, ada merinding tapi rasanya tenang. Itu ciri bahwa kita pelindang-pelindingnya itu adalah pelindang-pelinding yang sejati karena ada keterkoneksian, ada keterhubungan, saling ini kabel yang pedot atau yang selama ini terputus, nah ini saling berhubungan satu sama lain sehingga terjadi perpelindang-pelindingan gitu Bapak Ibu. Tapi kuncinya di saat Bapak Ibu sedang pelindang-pelinding, perhatikan pelindang-pelindingnya itu ada kedamaian kah, ada ketenangan kah, atau pelindang-pelindingnya itu karena ketakutan.
Lah di saat perintah-perintahnya karena ketakutan, seolah-olah ini, ada itu dan sebagainya, berarti itu perintah-perintah dari insting kita sendiri, dari pikiran, dari alam bawah sadar yang ada di kepala kita ini. Karena mungkin kita takut gelap, karena kita takut kesendirian, sehingga ada respon reaksi di otak kita ini mengalirkan energi atau kelistrikan yang membuat berindang-berinding. Jadi ada bedanya. Untuk Bapak Ibu yang praktek sadar nafas, olah nafas, laku hening atau apalah terserah sebutannya, saat Bapak Ibu perindang-perindingnya itu menciptakan atau menghadirkan rasa tenang, damai, dan bahagia, itu tanda getaran perperindang-perindingan ini adalah getaran yang murni, yang terkoneksi dengan yang sejati. Tapi di saat perindang-perindingnya kok malah bikin takut, bikin was-was, bikin cemas dan sebagainya, sadari saja itu reaksi dari pikiran kita sendiri. Jadi nggak perlu ditakutkan, cukup disadari, akui dalam diri, oh iya saya masih ada ketakutan, oh iya saya masih ada kekhawatiran, oh iya saya dulu pernah punya pengalaman yang membuat trauma dan sebagainya. Akui saja. Asal kita mau mengakui, ada reaksi juga dalam diri kita, yaitu memperbaiki energi dalam diri kita. Jadi energi-energi yang takut tadi nih, karena dulu mungkin kita punya pengalaman yang membuat trauma, tapi kita di saat sadar nafas atau olah nafas atau laku hening atau apalah sebutannya terserah, kita akui ya ini ketakutan yang belum terselesaikan, ya ini adalah ketakutan yang selama ini kami pendam. Kita mengakui seperti itu saja Bapak Ibu. Di situ ada proses perbaikan diri. Di situ ada proses pembersihan energi dari dalam diri yang ada di dalam diri yang mungkin selama ini terpendam sangat dalam. Cukup diakui saja. Jadi kalau lagi takut karena pelintang-pelinting itu tadi, kita akui. Kita masuk ke dalam diri, kita akui. Ya, ini adalah ketakutan yang selama ini kami pendam dan sebagainya. Maka asal itu sering diterapkan, dipraktekkan, lama-lama ketakutan itu akan berangsur-angsur berkurang, dan yang ada nanti adalah perindang-perinding yang tenang. Itu pun kalau perindang-perinding umpama nggak merasakan apapun, apakah itu tidak terkoneksi? Ya belum tentu juga Bapak Ibu. Biarpun umpama kita tidak merasakan apapun dalam praktek sadar nafas, olah nafas, laku hening dan sebagainya, itu bukan berarti kita tidak terkoneksi. Jadi kalau umpama Bapak Ibu yang tidak merasakan apapun, umpama cuma duduk diam kayak gini, nggak merinding, nggak adem, nggak panas, yo nggak bingung, yo nggak takut, yo nggak merasakan apapun, itu tandanya adalah di kehidupan nyata. Apakah di kehidupan nyata kita, pikiran kita itu semakin jernih, ataukah ucapan kita semakin indah-indah yang kita keluarkan dari lisan kita, ataukah rasa kita akan selalu tenang, damai dan bahagia? Jadi untuk Bapak Ibu yang tidak merasakan sensasi apapun, nggak usah mencari sensasi dan nggak usah kecil hati. Karena pada akhirnya mau bersensasi atau tidak bersensasi, pada akhirnya ada di kehidupan nyata. Apakah sifat, perilaku, karakter, pola pikir, ucapan, rasa kita ada perubahan? Yang perubahan itu adalah perubahan yang positif. Yang tadinya berpikir bundet, ruwet, sekarang berpikir yang pikiran-pikiran jernih, berpikir yang positif, berpikir dengan benar dan sebagainya. Yang tadinya ucapannya atau kata-katanya sering cerita perdersuloan, pengeluhan dan sebagainya, sekarang sering berkata-kata yang positif. Yang tadinya rasanya itu kayak gelombang yang gulungannya itu sangat besar, sekarang udah ya kayak hanya ketiup angin gitu loh, jadi dinikmati. Kalau dulu kan mungkin rasanya kayak gelombang gede banget, was glundung gak karu-karuan. Nah sekarang
ada perubahan, udah nggak gelundung-gelundung, rasanya gelundung-gelundung mumet suwe-suwengku rasanya gelundung-gelundung. Oke Bapak Ibu, jadi intinya yang merasakan sensasi maupun tidak merasakan sensasi, kuncinya di kehidupan nyatanya ada perubahan atau tidak. Dan yang sedang MD atau meditasi atau sadar nafas atau laku hening dan sebagainya, merindingnya, sensasinya, ataukah ada rasa tenang? Apakah ada rasa tenang? Apakah damai? Kalau mungkin panas, dingin, merinding, tapi rasanya itu apa ya? Rasanya itu nggak tenang, ayo diperhatikan. Apakah merinding terus nggak tenang juga itu adalah dari insting? Enggak juga. Makanya hal seperti ini kalau dijelaskan itu tergantung dari si A, si B, si C nya gitu loh. Jadi setiap sensasi si A, si B, si C itu umpama nih, yang si A merasakan merinding, yang si B merasakan merinding. Boleh jadi merinding si A ini adalah merinding insting, dan si B merinding karena keterkoneksian, dan si C sama-sama merinding tapi sebenarnya ini sudah terkoneksi, tapi ada rasa ketakutan juga karena belum memahami, ada keraguan-raguan dan sebagainya, padahal sudah terkoneksi. Makanya bab seperti ini apa ya, pembahasannya sebenarnya universal, jadi nggak bisa disamaratakan si A, si B, si C merasakan sensasi sama, tapi bisa jadi ini ada penjelasannya masing-masing karena setiap diri membawa getaran energi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Contoh sama-sama 5 kilo atau 10 kilo batu, padahal berat badannya, tinggi badannya, pagi-pagi juga sudah sarapan semua, tapi ada yang A nggak bisa mengangkat, ada yang B mengangkat tapi agak berat, yang C mengangkat sangat enteng, padahal berat badan sama, tinggi badan sama, sama-sama sudah sarapan, tapi dari ABC ini ada yang kuat, ada yang tidak kuat, ada yang sangat enteng. Jadi ya gimana ya, hal seperti ini ya monggo lah. Jadi bijaklah dalam menerimanya. Jadi penjabaran ini pun akan dipahami oleh yang sedang gini toh. Kalau yang satunya mungkin masih di sini, kok membingungkan amat ini, katanya gini. Ya udah monggo. Intinya setiap pribadi mempunyai kesadaran, tingkatan getaran masing-masing, sudut pandang yang berbeda. Jadi bijaklah untuk mensikapi penjabaran ini. Dan sudah dulu Bapak Ibu. Dikira Arab ditambah penjabarannya orang, sudah dulu, berkah berlimpah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, sehat waras, selamat untuk semuanya.